Selamat siang, Mbak Esther, Mbak Dwi, apa kabarnya? Halo Mbak Desi. Halo Mbak, kabar baik Mbak, Alhamdulillah. Mbak, Mbak Esther gimana kabar Mbak? Sehat. Tetap sehat ya, tetap semangat. Yang ini kita bahas aneka yang kemarin kita udah diskusiin nih. Nah, terus mungkin dari Mbak Dwi boleh di next ke slide-nya. Oh ya, Oke, siap. sebelumnya Sebelumnya ini Mbak, kita Mbak Desi, perkenalan kita juga ya. biar betul. Iya, kita dari kelompok A1, A9 kelompok 1, saya Desi Budianti, kemudian bisa Mbak Esther, Ya Mbak. ada Mbak Dwi. Ya siap, halo semua. Kita mau diskusi sedikit mengenai aneka. Boleh next Mbak. Ya, dari aku aneka tuh ada apa aja sih? Ada akuntabilitas, kemudian Mbak Esther mungkin bisa nambahin di komponen aneka itu ada apa aja? Ya ada nasionalisme, etika publik, terus Mbak Dwi mungkin nambahin. Oh ya, untuk K-nya itu komitmen mutu dan A-nya itu anti korupsi Mbak. Ya, jadi aneka itu singkatan dari kelima itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi gitu Mbak Desi. Nah, di akuntabilitas itu kita ada studi kasus juga nih, ada gambar di mana ada yang mungkin di Mbak Esther, pendapat Mbak Esther di gambar pertama kira-kira gimana Mbak? Itu menunjukkan seperti apa ya? Jadi kalau gambar pertama itu gambar yang sebaiknya kita lakuin gitu ya. Jadi gimana kita itu kalau dalam bekerja harus punya tanggung jawab. Jadi kita harus tahu akan ada kinerja-kinerja kita yang dinilai gitu. Nah, kalau di gambar kedua kita kesannya nih bekerja nih, datang kantor, tapi nggak taunya malah main kartu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita hindari ya. Jadi tentunya akuntabilitas nih merujuk lebih ke kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi yang memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pekerjaannya. Dan itu harus menjadi sebuah amanah buat seorang PNS. Bagaimana bisa terwujudnya nilai-nilai dan pelayanan publik. Nah, di sini ada nih 5 aspek akuntabilitas, yaitu adanya relationship, yang kedua berorientasi pada hasil, yang ketiga adanya laporan kinerja, yang keempat ada memerlukan konsekuensi, dan yang kelima memperbaiki kinerja. Lanjut Mbak. Terus kita juga ada nasionalisme juga ya. Di nasionalisme ini kita ngelihat ada perbedaan nih ketika pegawai yang mengikuti upacara dengan hikmat sama pegawai yang mungkin tidak terlalu serius dan hikmat nih pada saat upacara. Jadi bentuk nasionalisme itu juga cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nah, salah satu contoh bentuk nasionalisme itu bisa dengan ikut upacara dengan hikmat juga ya teman-teman ya. Gitu. Ya betul Mbak. Mungkin dari Mbak Esther atau Mbak Dwi bisa lanjut lagi. Oh ya, oke. Untuk yang ketiga itu ada etika publik ya, Mbak ya. Di sini kita ada contoh nih yang di pertama itu
foto dengan pelayanan ramah, penuh senyum, terus cepat tanggap. Berbeda dengan halnya yang di foto yang paling bawah itu, di mana seorang ASN bukannya melayani, malah memberikan punishment, malah memberikan pukulan kepada masyarakat, bukan lebih menunjukkan sikap yang terpuji gitu ya. Maka di sini etika publik itu bisa diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang berlaku di masyarakat itu baik atau buruk, benar atau salah. Terus ASN juga harus mengerti tindakan dan keputusan yang mereka ambil gitu, mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawabnya itu harus memiliki integritas yang tinggi. Jadi kita juga sebagai contoh suri tauladan bagi masyarakat yang kita pimpin, seperti itu Mbak. Iya, jadi melayani dengan sepenuh hati ya, melayani sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Terus nextnya Mbak Des. Oke, terus ada komitmen mutu juga nih. Di komitmen mutu ini mungkin kita sekarang lagi pandemi kayak gini ya, otomatis mungkin pelayanan di pemerintah, di masyarakat itu sedikit terganggu. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan inovasi baru yang mempercepat dan tepat agar pekerjaan juga lebih efektif dan efisien. Nah, ini tuh sebenarnya di gambar atas nih salah satu contoh produk di Dukcapil juga nih, ADM. Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi di mana pemohon itu atau masyarakat bisa cetak KTP dan KK sendiri. Jadi, mereka nggak perlu lagi tuh repot-repot datang ke kelurahan atau dinas Dukcapil untuk mengisi formulir lagi, kemudian mengantri lagi gitu. Cukup dengan mengetik di web ya, atau aplikasi yang sudah digunakan, kemudian tinggal scan barcode-nya dan dokumen kependudukannya bisa keluar tuh. Nah, ini jadi komitmen mutu, di mana inovasi sebagai seorang ASN tuh sangat diperlukan gitu. Dan pekerjaan juga jadi lebih efektif dan efisien kan. Jadi stigma masyarakat yang mengatakan kita ini bekerja lambat itu tergeser lah dengan adanya komitmen mutu ini gitu. Benar Mbak. Lanjut Mbak. Setuju. Oke, siap. Selanjutnya. Nah, yang terakhir dari Aneka yaitu anti korupsi, di mana kita sebagai ASN tentunya harus datang tepat waktu. Jangan lupa yang di bawah ya Mbak ya, yang terlambat terus maksanya masuknya lewat pagar tuh. Jadi dari ASN itu punya nilai-nilai dasar dalam anti korupsi. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, 9 macam nilai tersebut biasa disingkat sama Juli Mandi Waras Sebedil. Jadi untuk sebagai ASN ada aneka ya. Betul Mbak. Gimana Mbak? Oh iya, saya kira itu korupsi itu tentang uang aja, ternyata enggak ya. Bisa korupsi waktu juga bisa ternyata ya, termasuk ke dalamnya gitu. Iyalah Mbak, bahkan kalau perlu ada nih yang namanya anti korupsi dalam bentuk kesederhanaan. Jadi sebenarnya kalau jadi ASN nggak usah tampil yang wow sekali. Sederhana itu justru mewakili ASN yang beraneka. Oh gitu. Terus kan bukannya kalau misalnya kita terlihat wah kita bisa menunjukkan jati diri kita, wah udah jadi PNS nih, udah mapan kayak gitu. Itu gimana Mbak Esther? Ya, kan menunjukkan jati diri tidak harus dengan menunjukkan harta kekayaan kita kan Mbak. Dengan tampil sederhana tapi kita bisa mengelola keuangan dengan baik, itu udah cukup menunjukkan bahwa kita
ASN gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya menunjukkan dengan sisi yang lain lah kayak gitu. Sisi yang positif yang tidak membuat orang lain merasa terdiskriminasi. Seperti itu sih, Mbak. Iya, boleh sih, setuju sih dengan Mbak Esther juga nih. Jadi anti korupsi itu nggak melulu dengan uang ya, tapi menampilkan sosok PNS yang sederhana itu juga bentuk dari anti korupsi yang kita cerminkan ya, teman-teman ya. Oke deh, Ya, dari betul sini sekali. senang banget bisa diskusi bareng teman-teman di sini. Itu Ya, aja. Mungkin Mbak Dwim ada mau menambahkan sama Mbak Esther? ya kalau dari saya itu sih Mbak, do something for Indonesia, wis slogannya gitu. Jadi ya gimana kita menunjukkan birokrasi yang terkini, ASN milenial untuk menjadi yang profesional. Kita udah kalah dengan negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia. Kita yang duluan merdeka malah kita yang terbelakang, itu kan sebuah ironi. Jadi ya sebagai ASN ya kita harus melakukan yang terbaik gitu ya Mbak ya. Betul Mbak. Mbak Esther ada Ya, mau nambah siap. mungkin? Enggak ada, itu aja kayaknya udah mencakup semua kok Mbak Dwi bilang. Oke. Siap. Oke. Oke deh, sekian ya buat diskusi kita siang ini dari kelompok A91. Semoga bermanfaat dan salam sehat buat semuanya. Sekian. Ya, Dadah. terima kasih Mbak Desi. Terima kasih.